Pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rahmati Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, untuk mendukung pengembangan industri pertambangan dan pengolahan nikel di Indonesia, Universitas Hasanuddin menggelar audiensi bersama PT Vale Indonesia dan PT Huayu di lantai 8 Rektorat Unhas. Pertemuan ini merupakan langkah awal penjalinan kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia dan riset. Delegasi dari PT Vale Indonesia dan PT Huayu Indonesia melakukan audiensi bersama Rektor Universitas Hasanuddin di lantai 8 Gedung Rektorat Unhas Tamalan Raya Makassar, Jumat 9 Mei 2025. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Chompai MSc, mengapresiasi inisiatif kolaborasi yang digagas dan menegaskan kesiapan Unhas untuk berkontribusi secara aktif dalam penguatan ekosistem industri berbasis hilirisasi. Prof. JJ, sapaan akrab Rektor Unhas ini, menyebut jika dalam pertemuan itu dibicarakan juga tentang transfer pengetahuan, keahlian, dan teknologi. Pihak Huayu juga menawarkan sejumlah beasiswa kepada mahasiswa Unhas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This afternoon we have interesting visitors from Huayu company with David here, or Dave, one of the manager of Huayu Indonesia, visited Hasanuddin University, which so promising to have a productive mutual collaboration in the future. We really appreciate and admire Huayu technology, and also most importantly the willingness of Huayu team to collaborate with us, to have knowledge transfer, know-how transfer, technology transfer, and exchange idea innovation for both Hasanuddin University and Huayu. And also thanks Huayu, who already promised to provide also scholarship for some of our students in the future, and many other potential collaboration that we are still now structure the framework of the collaboration for Unhas and Huayu to grow together. Senada dengan itu, perwakilan PT Vale Indonesia menyatakan bahwa transformasi teknologi tidak cukup jika tidak dibarengi dengan pembangunan kapasitas manusia dan jejaring kelembagaan yang kuat. Sementara itu, General Manager Huayu Indonesia, Wei Lin Kui, menyoroti pentingnya kebutuhan akan talenta lokal yang kompeten, khususnya dalam bidang teknik. Hal itu seiring dengan berkembangnya proyek-proyek energi baru yang tengah dikembangkan perusahaan bersama PT Vale. Okay, it's my pleasure to visit UHS, and actually this is my first time to visit Indonesia universities, and I feel very excited because I graduated from metallurgical. My major is metallurgical, and so I feel very excited to and very happy to visit UHS, and of course right now Huayu already invest a lot of projects inside Indonesia, and in the future together with PT Vale and a lot of other partners, we will invest more projects. We will need a lot of engineers, and I believe and we believe that UHS can provide us a lot of talented boys, talented girls. So we really hope and we believe we can grow up with UHS, and we can grow stronger together with UHS and make Indonesia much more prospective. Kerjasama yang dirancang meliputi pembentukan kelas khusus vokasi, penyediaan beasiswa prestasi, serta kolaborasi riset dan pendirian pusat kajian yang mendukung pengembangan hilirisasi nikel. Unhas dipandang sebagai mitra strategis karena lokasinya yang berada di Sulawesi sebagai pusat cadangan nikel nasional, serta reputasinya sebagai perguruan tinggi unggul di Indonesia Timur. Kunjungan ini diharapkan menjadi tonggak awal bagi penguatan sinergi antara dunia pendidikan dan industri, tidak hanya dalam pengembangan sumber daya manusia, tetapi juga dalam mendorong kemajuan industri nasional yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Feni Septiani Samuel, Rama Humaira, Unhas TV. Pemirsa, selain dengan diet, ada langkah lain yang dapat dilakukan untuk menurunkan berat badan, yakni dengan rutin berolahraga.
Namun perlu dilakukan pemilihan jenis olahraga yang tepat agar dapat terhindar dari cedera fisik. Memulai hidup sehat bukan perkara yang mudah, terutama bagi mereka yang memiliki berat badan berlebih. Namun langkah kecil bisa membawa perubahan besar, salah satunya lewat olahraga yang tepat. Olahraga yang tepat dan sesuai kemampuan tubuh memang selalu memberikan hasil yang lebih maksimal dan menghindari terjadinya cedera fisik. Ada beberapa jenis olahraga yang sesuai bagi mereka yang memiliki kelebihan berat badan. Menurut dokter bidang fisiologi, Dr. Ilham Jaya Patelongi MKes, olahraga aerobik adalah olahraga yang dianjurkan terutama bagi mereka yang memiliki berat badan berlebih. Jenisnya sendiri bisa memilih yang dapat mengurangi terjadinya cedera sendi, misalnya dengan menggunakan sepeda statis. Olahraga jenis ini sangat baik untuk membakar kalori dan merampingkan tubuh. Selain bersepeda, juga bisa menggantinya dengan olahraga renang ataupun berjalan kaki. Pasalnya, berjalan kaki merupakan olahraga yang paling mudah dan murah untuk pemula. Sementara berenang mampu menopang berat badan dan tidak memberi beban pada sendi. Memang membutuhkan olahraga karena ingin menurunkan berat badan. Ya, berat badan, maka olahraga yang terbaik adalah olahraga aerobik, tapi type-nya, jenis olahraganya barangkali dia harus memilih yang mengurangi terjadinya cedera sendi. Ya, karena berat badannya yang berlebihan. Mungkin bukan jogging, tetapi sepeda statis atau naik sepeda dengan intensitas yang sama, ya, dengan jogging tadi dengan durasi yang sama. Ya, durasi yang sama kalau dia pemula. Tetapi kalau sudah teradaptasi tentu dia harus meningkatkan, ya, dia bisa pilih time-nya, dia bisa pilih frekuensinya, dia bisa pilih intensitasnya. Ya, bagi yang gemuk juga paling bagus kalau dia berenang karena tidak ada risiko untuk terjadinya cedera sendi. Dr. Ilham Jaya menyarankan untuk rutin berolahraga, terutama bagi mereka yang pemula atau yang memiliki tujuan maupun target tertentu. Dirinya juga meminta untuk tidak berlebihan dalam melakukannya, karena bisa beresiko pada kematian. Zulkarnain, Unhas TV. Pemirsa, para buruh menyuarakan tuntutan pencabutan regulasi yang dinilai merugikan dalam momen Ramadhan peringatan Hari Buruh Internasional 2025 di Kota Makassar. Selain itu, para buruh juga mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih adil dan berkelanjutan. Memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 2025, perwakilan Serikat Pekerja dan Buruh di Kota Makassar berkumpul dalam acara ramah tamah bersama pemerintah daerah Senin malam 5 Mei 2025. Acara ini menjadi momentum penting untuk menyampaikan aspirasi terkait kondisi ketenagakerjaan yang masih menjadi tantangan hingga saat ini. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Buruh Nasionalis Indonesia (SPNI) Provinsi Sulawesi Selatan, Samiruddin, menyuarakan harapan agar pemerintah pusat mencabut peraturan pemerintah nomor 35. Menurutnya, regulasi tersebut dinilai merugikan para pekerja karena membuka peluang pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Sangat berharap kepada pemerintah pusat bahwa peraturan pemerintah nomor 35 itu kalau bisa kita memohon untuk dicabut, karena di mana isi daripada PP tersebut itu sangat merugikan buruh dan pekerja di seluruh Indonesia. Pemerintah harusnya mengedepankan pencegahan pemutusan hubungan kerja supaya korban PHK di Indonesia ini tidak bertambah lagi ketika peraturan pemerintah itu dicabut seperti itu, karena mudah sekali di PHK orang karena maunya pekerja, maunya pengusaha, karena memang aturannya seperti itu. Hal senada juga diungkapkan oleh Mulyadi Arif, Ketua FPS NIBA KSPSI Kota Makassar. Ia menyoroti maraknya sistem kerja outsourcing yang tidak memberikan kepastian kerja, serta tingginya angka pengangguran di kota ini. Mulyadi berharap tercipta sinergi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Bagaimana kita bersinergi antara stakeholder terkait, yaitu pekerja, pengusaha, begitupun kepada pemerintah. Bagaimana kita bersama, setiap persoalan ada solusi yang kita berikan. Tadi Pak Wali sudah menjelaskan bahwa beliau berencana akan membuat
pertemuan atau coffee morning semacam coffee morning setiap bulannya untuk membahas isu-isu ketenagakerjaan, sehingga pada tanggal 1 Mei nanti kita sisa merayakan Hari Buruh saja, bukan di jalan, tapi sudah kita bahas setiap bulannya sebelum May Day. Ya. Sementara itu, di Kabupaten Goa, KSVSI juga menyuarakan keresahan terkait sistem kontrak kerja dan keberadaan pihak ketiga yang dianggap menyulitkan pekerja memperoleh status kerja tetap. Mereka berharap pemerintah dapat membentuk Dewan Pengupah dan merealisasikan janji-janji kesejahteraan buruh di era pemerintahan baru. Tantangan saat ini di buruh itu adalah upah rendah dan banyak pekerja-pekerja dan lapangan pekerjaan itu kurang. Harapan kami itu adalah penghapusan pihak ketiga, karena adanya pihak ketiga itu membuat kita susah dapat pekerjaan dan persoalan upah juga tidak ada. Terus penghapusan kontrak juga karena tidak adanya pekerja tetap, karena adanya kontrak pekerja. Iya. Dan harapan kami juga semoga ada Dewan Pengupah dan semoga harapan Prabowo lahirnya Dewan Kesejahteraan itu bisa direalisasikan sekarang. Melalui forum ramah tamah ini, para buruh berharap suara mereka dapat didengar dan ditindaklanjuti, agar peringatan May Day tidak hanya menjadi simbol semata, tetapi juga menjadi momentum perbaikan nyata bagi kesejahteraan pekerja di Indonesia. Rizka Fraja, Rahmatia, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rahmati Ardi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.